Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Fikih Hisab dan Ruqyat dengan anggota kelompok yaitu 1. Ulfa Septiana Wahyuni dengan NIM 12102193089. Dan yang kedua adalah Ahmad Zainul Kuluk dengan NIM 12102193091. Dan yang ketiga adalah Desi Karomatul Asrofah dengan NIM 12102193107. Pemikiran hisab dan ruqyat menurut 4 madhab. 1. Menurut madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi berpatokan pada 2 hal, yaitu ruqyah al-hilal yang dilihat saat matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban. Jika hilal sudah terlihat, maka berpuasalah keesokan harinya. Dan jika hilal tidak terlihat atau tertutup dengan mendung, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari atau istikmal. Syarat ruqyah al-hilal ulama Hanafiyah yaitu persaksian satu orang adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya tetap diterima oleh ulama Hanafiyah. Mengenai metode hisab ulama Hanafiyah yaitu berpendapat bahwa ulama Hanafiyah melarang penentuan awal bulan menggunakan metode hisab dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai ijma atau kesepakatan. Yang kedua yaitu menurut madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki juga memiliki pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah yang menetapkan pada 2 hal, yakni ruqyah al-hilal dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari. Selain metode hilal di atas, ulama Malikiyah juga melarang hisab. Syarat ruqyah al-hilal ulama Malikiyah yaitu persaksian dua orang Islam laki-laki yang adil dan merdeka. Yang tidak diperbolehkan persaksian ruqyah al-hilal ulama Maliki yaitu para wanita, hamba sahaya, kafir muqatab, dan persaksian seorang laki-laki yang tidak adil. 3. Madhab Imam Syafi'i. Metode penetapan awal bulan yaitu melakukan ruqyah al-hilal dan menggenapkan menjadi 30 hari ketika mendung. Syarat ruqyah al-hilal menurut madhab Imam Syafi'i yaitu tidak harus 2 orang laki-laki yang adil dan merdeka. Dan yang keempat adalah madhab Imam Hambali. Metode penetapan awal bulan yaitu melakukan ruqyah al-hilal. Jika ruqyah tidak berhasil, yaitu dengan melihat terang atau tidaknya cuaca. Jika terang, maka digenapkan 30 hari. Namun jika mendung, bisa dipersempit menjadi 29 hari. Syarat ruqyah al-hilal yaitu terdapat 2 kondisi, yaitu 1. Ruqyah al-hilal pada bulan Ramadan hanya dibutuhkan 1 orang saksi, dan ruqyah al-hilal di bulan Syawal yaitu membutuhkan 2 orang saksi. 2. Waktu sholat. 1. Waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari secara jelas. Terdapat 2 fajar yaitu fajar shodiq dan fajar kadhib. Yang kedua yaitu waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur adalah sejak zawal asy-syams atau saat tergelincirnya matahari. Mengenai akhir sholat duhur yaitu terdapat beberapa pendapat dari ulama, yaitu 1. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa akhir waktu duhur apabila bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang kedua, pendapat ulama Hanafiyah, yaitu mengatakan bahwa akhir waktu duhur adalah apabila bayangan suatu benda panjangnya 2 kali lipat dari benda tersebut. Madhab Syafi'i menjelaskan bahwa bila seseorang sholat di akhir waktu duhur dan ketika tengah-tengah sholat duhur tersebut sudah masuk waktu asyar, maka sholat duhurnya tetap sah. Yang ketiga yaitu waktu sholat asyar. Waktu sholat asyar adalah jika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Mengenai penentuan akhir waktu sholat asyar,
Para ulama madhab berbeda pendapat dengan perincian sebagai berikut, yaitu 1. Madhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika panjang bayangan suatu benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Yang kedua adalah madhab Maliki dan Hambali. Madhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika matahari belum mulai menguning, atau dalam bahasa lain disebut dengan senja. Yang ketiga adalah madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi mengatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika matahari tenggelam. Kemudian nomor 4 adalah sholat maghrib. Terdapat 2 pendapat mengenai waktu sholat maghrib, yaitu 1. Terdapat dalam qaul qadim, yaitu bahwa waktu maghrib itu sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah atau syafaq. Yang kedua yaitu terdapat dalam qaul qadid, bahwa waktu maghrib itu hanya sebentar, yaitu sejak terbenamnya matahari. Yang terakhir adalah sholat isya. Waktu isya adalah hilangnya awan. Yang dimaksud dengan awan di sini adalah awan merah atau awan putih. Mayoritas ulama mengatakan bahwa maksud awan yang di sini adalah awan merah. Selanjutnya ialah mengenai arah kiblat. Menurut Imam Madzhab Syafi'i, ada 2 poin dalam arah kiblat, yaitu yang pertama ialah melihat secara langsung dan yang kedua tidak melihat Ka'bah. Yang pertama mengenai melihat Ka'bah, para ulama madhab telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat syah dalam mengerjakan sholat. Hal ini mengecualikan dalam 2 keadaan. Yang pertama, sholat yang dilakukan dalam keadaan berperang, dan yang kedua ialah sholat sunnah yang dilakukan ketika dalam perjalanan. Para ulama sepakat bahwa bagi orang yang sholat dengan melihat bangunan Ka'bah secara langsung, maka orang tersebut diwajibkan menghadap Ka'bah atau fisik Ka'bah. Yang kedua ialah tidak melihat Ka'bah. Para ulama berpendapat, jika seseorang tidak melihat bangunan Ka'bah karena faktor jarak atau sebab orang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah Ka'bah, atau dengan kata lain ialah jihad al-Ka'bah, yakni ke dinding Ka'bah atau mihrab, yaitu tempat sholatnya yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah ialah arahnya menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Selanjutnya, menurut Imam Madzhab Maliki, ulama bermadzhab Maliki menyatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka hal tersebut akan menyulitkan dan memberatkan orang-orang yang tinggal atau bermukim di daerah yang jauh dari Mekah. Hal tersebut juga memberatkan dan memerlukan ijtihad dan penelitian yang seksama. Jadi, menurut madzhab Imam Maliki, orang-orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah secara langsung dalam menentukan arah sholatnya atau arah kiblatnya itu dapat menggunakan arah Ka'bah. Yang terakhir ialah menurut Imam Madzhab Hambali. Ulama bermadzhab Hambali berpendapat bahwa sholat dengan melihat Ka'bah secara langsung, yaitu bangunan Ka'bahnya, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah tersebut, atau dengan kata lain yakni Ain al-Ka'bah. Namun apabila sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke bangunan Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Sebagian ulama madzhab Hambali mengatakan bahwa ada 4 keadaan orang yang dalam menghadap Ka'bah, yaitu yang pertama ialah orang yang sangat yakin. Yang dimaksud orang yang sangat yakin ialah orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan seperti pagar, maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. Yang kedua ialah orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Mekah namun bukan penduduk asli kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah.
Yang ketiga ialah orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Dan yang keempat ialah orang yang wajib taklid. Yang dimaksud wajib taklid ialah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Yang keempat, yaitu penentuan awal bulan hijrah. Metode hisab awal bulan hijrah merupakan penentuan awal bulan yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Meski sistem ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah atau awal dan akhir puasa Ramadan. Namun, sistem ini adalah mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan untuk kepentingan penyusun kalender. Kemudian, perkembangan ilmu hisab akan mengalami suatu stagnasi dalam bidang keilmuan. Bahkan, tanpa ruqyat, ilmu hisab kemungkinan besar tidak akan pernah lahir. Ruqyat merupakan induk dari ilmu hisab. Dia laksana ibu yang akan senantiasa membimbing ilmu hisab ini melangkah ke arah kemajuan yang semakin dapat dipertanggungjawabkan keakurasiannya hasil perhitungannya. Di Indonesia terdapat 5 tahapan hisab, yaitu yang pertama hisab urf, yang kedua hisab istilahi, kemudian yang ketiga hisab hakiki bi at-tahrid, kemudian yang keempat hisab hakiki bi at-tahqiq, kemudian yang kelima hisab hakiki. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.